Dan untuk menghentikan kutukan tersebut, para warga memanggil seorang dukun yang dinaiki Desmond tiba-tiba meledak. Dan dia pun dibawa kembali ke masa lalu itu. Sosok tersebut juga mencoba untuk menyerang Ben, tapi mendapati sesosok ibunya. Dan inilah dia alur kisah dari film Pulau asal Malaysia. Kai mendapatkan voice chat di HP-nya yang berisi suara dari Pak Gondrong. Pak Gondrong tersebut mengatakan kalau di pulau tersebut ada satu kampung yang dimana kampung tersebut sudah dikutuk oleh seorang wanita yang suaminya telah dibunuh oleh warga kampung itu. Dan untuk menghentikan kutukan tersebut, para warga memanggil seorang dukun yang dukun tersebut kemudian mengorbankan dirinya untuk menghentikan kutukannya. Patung dan juga tali yang dibuat ternyata adalah penghalang kutukan itu, sehingga jika patung dan juga talinya dibuka atau digeser, maka pulau tersebut kembali terkutuk. Dan semuanya sudah terlanjur di mana Daus sudah membuka tali tersebut dan patung sudah dicoret oleh Yus dan juga Babang India. Dan tak lama Desmond pun tiba menjemput mereka. Mereka pun sangat bahagia, tapi sayangnya kebahagiaan mereka hanya sesaat, yang dimana setelah itu kapal atau perahu yang dinaiki Desmond tiba-tiba meledak. Setelah cukup lama meratapi nasib, mereka kemudian kembali lagi ke dalam kampung itu dan mencoba memperbaiki kutukannya. Mulai dari mengikat kembali tali yang sudah dipotong oleh Daus, terus membersihkan juga beberapa patung yang telah dicoret-coret tadi, dan di sini Yus sambil nangis ya membersihkannya. Setelah mencoba memperbaiki patung dan juga ikatan tali yang tadinya terlepas, mereka kemudian mendatangi suatu batu, yang dimana batu tersebut adalah batu yang pernah muncul di mimpinya Cat. Dan Cat mencurigai batu tersebut bukanlah batu sembarangan. Lalu dia memegang batu tersebut dan angin tiba-tiba datang begitu saja. Lalu Cat meminta teman-temannya untuk menggali tanah tersebut, yang kemudian mereka pun menggali tanah tersebut. Dan setelah beberapa saat menggali, mereka pun menemukan ada tengkorak di dalam tanah tersebut. Cat lalu mengambil kepala tengkorak tersebut dan memegangnya. Matanya pun ia pejamkan dan dia pun dibawa kembali ke masa lalu, di mana dirinya melihat ada seorang gadis Melayu bersama pria Tionghoa yang merupakan suaminya. Pria tersebut terlihat memberikan boneka kepada istrinya. Dan di malam harinya Cat melihat ada tetua kampung tersebut yang sepertinya marah kepada mereka berdua. Lalu warga pun menangkap si pria berketurunan Tionghoa tersebut. Tak lama setelah itu pria tersebut terdorong hingga jatuh, di mana kepalanya pun bocor dan dia pun tewas di tempat. Cat kemudian kembali sadar lagi dan dia menceritakan kepada teman-temannya apa yang dilihatnya di 200 tahun lalu. Kemudian teman-temannya menanyakan, kita harus kemana lagi nih? Lalu Cat pun menjawab, kita harus ke goa. Dan perjalanan mereka pun dimulai dari sekarang. Mereka kembali menguburkan tengkorak tersebut dan mereka mengambil beberapa senjata seperti Ben yang mengambil alat ini untuk berjaga diri. Nah, kemudian mereka menyusuri hutan dan terjadilah sedikit penampakan. Tada! Dan juga di sini mereka pas Ben ngambil air di sungai, terlihat itu ada sosok yang ada di air. Wey, seram kali coy. Nah, kemudian ada lagi kejadiannya di sini. Nah, ini mereka udah mau pergi nih, udah siap-siap dan tada. Kemudian mereka juga harus melewati sungai untuk mencapai goa itu. Pas mereka sedang berada di air, tiba-tiba iya, sosok itu muncul di perairan ini. Nah, setelah itu mereka pun menyeberangi sungai itu. Cat dan juga Yus selamat nih ya. Tapi tiba gilirannya Lily. Disinilah kejadian terjadi. Lily meminta Ben untuk mengambil tasnya dan tiba-tiba sosok itu muncul di hadapan Lily. Semuanya pun kaget melihat kejadian itu. Sosok tersebut juga mencoba untuk menyerang Ben, tapi dia tidak berhasil karena Ben punya senjata yang sudah ada jimatnya. Gak berhasil membawa kabur Ben, sosok tersebut mencoba mengambil Lily dan dia pun berhasil mendapatkan Lily sehingga membuat Ben menangis karena Lily adalah sepupunya.
Hari pun semakin gelap. Kai meminta waktu untuk beristirahat, sedangkan Ben dan juga Cat berjaga dan nanti akan digantikan oleh Kai dan juga Yus. Tapi saat gilirannya Ben dan juga Cat, mereka mendapati hal aneh di dalam hutan. Mereka melihat ada dedaun yang bergoyang dan mereka pun menghampiri daun tersebut. Ben perlahan berjalan ke dalam hutan tersebut dan dia pun mendapati sesosok ibunya yang berada di dalam hutan tersebut. Ibunya tersebut meminta Ben untuk menjauhkan benda yang ada di tangannya, yaitu benda yang sudah dimantra oleh dukun sebelumnya. Tapi Cat kemudian datang dan menyuruh Ben untuk tidak percaya pada wanita tersebut, karena wanita tersebut bukanlah ibunya, melainkan hanya sesosok yang meniru ibunya. Ben pun percaya kepada Cat dan wanita tersebut kemudian pergi. Sosok itu kemudian mengganggu Yus dan di sini Yus teriak karena kaget, yang ternyata teriakannya membuat yang lainnya pada datang menghampirinya. Saat terpalnya dibuka, Yus pun dibawa kabur oleh makhluk tersebut. Sementara yang lainnya sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Singkat cerita, di pagi harinya mereka pun menemukan goa yang dimaksud oleh Cat, dan mereka pun semakin semangat untuk berjalan menuju goa tersebut. Sedangkan beginilah nasibnya Yus, dia harus tewas dimakan sosok tersebut. Cat, Kai, dan juga Ben tiba di depan goa. Mereka kemudian masuk dan dihalangi oleh sosok itu. Di saat yang bersamaan, Cat mendengar suara yang memanggil nama Molly. Dia kemudian menghampiri kotak tersebut yang ternyata di kotak itu berisi sebuah boneka. Sosok itu pun mendapati Cat sudah berjalan mendekat dengan bonekanya. Sosok itu lantas menghampiri Cat dan mengejarnya, dan Ben pun tak tinggal diam. Dia mencegah sosok itu menangkap Cat. Lalu Ben juga ikut membantu Kai yang mencegah sosok itu menangkap Cat. Dan di sini sayangnya nyawa dari Ben dan juga Kai tidak bisa diselamatkan. Lalu Cat pun pergi meninggalkan goa tersebut dan dia menemukan rumah yang hanya tinggal kerangka saja. Lalu dia pun memasuki rumah yang hanya kerangka itu saja dan dia dibawa kembali ke masa lalu. Dan di situ Cat melihat pasangan berbeda ras ini, yang dimana prianya memberikan sebuah boneka untuk calon anak mereka yang masih dalam kandungan, dan calon anaknya akan diberikan nama Molly. Si pria tersebut terlihat sangat menyayangi si perempuan, begitu juga sebaliknya. Dan tiba-tiba sosok itu sudah berada di hadapannya Cat. Terlihat sangat marah, sosok tersebut kemudian menghantam Cat dan juga mencekiknya. Lalu Cat memanggil nama Molly yang membuat amarah sosok ini menjadi sedih. Dia kemudian menceritakan bagaimana masa lalunya, yang dimana dia kehilangan suaminya berkat warga kampung. Dia juga keguguran calon anaknya, rumahnya juga terbakar dan suaminya dikuburkan begitu saja. Hal ini membuat dia marah dan dendam kepada warga kampung. Lalu sosok tersebut pun berubah lagi penampilannya, yang dimana dia kemudian menceritakan semua yang ia lakukan hanya untuk membalaskan dendam suami dan anaknya. Cat lalu membalas lagi, bagaimana dengan teman-temannya yang tidak bersalah. Cat merasa semua ini tidak adil, dan lalu Cat sambil menangis memohon kepada wanita tersebut agar mengikhlaskan semua yang terjadi di masa lalu. Dan tiba-tiba saja wanita itu mendorong Cat sampai terjatuh ke dalam danau. Setelah mendorong Cat ke danau, wanita tersebut menangis sambil melihat bonekanya dan dia pun kemudian hilang dari muka bumi. Sementara itu Cat berhasil ditarik ke kapal lagi. Nah loh, iya, Cat kembali lagi ke masa lalu, yang dimana Lily masih ada, semua teman-temannya juga masih ada, bahkan Kai dan juga Ben masih ada. Dan inilah akhir dari ceritanya yang ternyata hanyalah mimpi dari seorang Cat, yang dimana kutukan tersebut masih ada karena bapak ini masih pakai kalung. Terus di sini juga
Kai berhasil memberikan gelang yang setelah berpuluh-puluh kali dia gagal terus memberikan gelangnya pada Cat. Dan di sini kita bisa melihat bagaimana ending dari bapak yang Tionghoa ini dan juga ibu Melayu yang bertemu lagi di alam goib.